Melati. Hai guys, makasih udah klik video ini. Semoga kalian semua sehat and always happy. Amin amin ya robbal alamin. Who's there? Guys, kuntilanak nggak cuma ada di Indonesia loh, tapi Malaysia pun punya hantu yang serupa, yaitu hantu Pontianak. So, BF atau Bedah Film kali ini akan membahas film Hantu Paku Pontianak dari Malaysia. Film horor ini diawali dengan seorang pria tua yang sedang mengejar seorang cewek di tengah hutan guys. Sambil membawa paku di tangannya, ia ingin menaruh paku tersebut di tengkuk atau leher cewek itu. Apakah dia berhasil? Akhirnya si laki-laki tua itu berhasil guys. Seorang cowok bernama Adam, dia hidup cuma dengan ibunya dan adik perempuannya. Tapi dia sudah punya rumah sendiri ya. Suatu hari waktu perjalanan pulang kerja guys, dia melewati jalan sepi dan menabrak seorang cewek yang sedang menyeberang. Berhubung waktu itu sudah malam guys dan dia panik, akhirnya si cewek itu dibawa pulang ke rumah orang tuanya untuk diobati atau diberi pertolongan. Mak! 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 Tentu saja ibu Adam merasa kaget karena anaknya tengah malam begitu membawa seorang cewek pulang ke rumah. Tapi si Adam menjelaskan bahwa ia baru aja menabrak cewek itu dan gak berani membawanya ke rumah sakit atau lapor ke polisi. Akhirnya mereka terima aja. Mana boleh kita biarkan budak ni macam ni Haji? Nanti kita susah dah. Tak apa mak, sabar. Ini periksa sikit je ni. Adik cewek Adam dan suaminya pun juga sudah memberikan nasihat sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Tapi si Adam tetap aja kekeh harus dirawat di rumah orang tuanya. Akhirnya, ibu dan adik Adam lah yang merawat cewek itu guys. Mereka memanggil seperti dukun di kampung itu. Si orang pintar itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya cewek itu keadaannya baik-baik saja guys. Gak ada luka parah ataupun luka dalam dan luar. Singkat cerita, cewek itu akhirnya tetap tinggal di rumah orang tua Adam. Tada! Akhirnya cewek itu pun sadar guys. Ketika ibu Adam menanyakan kamu siapa dan tinggal di mana, cewek itu seperti amnesia guys. Dia cuma ingat namanya Melati. Selebihnya, dia gak ingat apa-apa. Saya kat mana ni? Kamu tak sihat. Nah, kebetulan si Adam punya teman seorang cewek yang bernama Sri. Sri ini naksir sama si Adam guys. Tentu aja dia gak suka dengan kehadiran Melati di sana. Karena gimana pun juga, dia akan menjadi saingan berat si Sri, bukan? Keluarga Adam sampai menaruh iklan di koran guys. Siapa tahu keluarga si Melati ini mencarinya. Namun setelah berbulan-bulan, sepertinya 6 bulan, gak ada yang mencari Melati guys. Maka si Adam dan ibunya pun bersepakat bahwa Melati sebaiknya tinggal di sana dulu, sampai suatu hari nanti dia tahu akan menuju kemana. Nah, Adam dan Melati pun semakin akrab guys. Kemudian benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Juga ibu Adam pernah bilang kepadanya bahwa penduduk kampung mulai membicarakan mereka. Gak bagus, anak gadis tinggal di rumah seorang bujangan. Sri pun semakin cemburu guys melihat keakraban mereka. Tentu aja karena Sri udah naksir Adam sejak dulu guys. Akhirnya dengan gelap mata, si Sri pergi ke dukun guys untuk mengguna-gunai si Adam dan Melati. Dan si dukun itu pun berhasil guys. Tampak si Melati mulai bertingkah aneh siang itu. Dia pun menggerakkan tangannya
seperti seolah menari guys. Dan tentu saja ia menari di ruangan keluarga Adam. Si Sri pun semakin gencar mendekati Adam, ingin menggagalkan pernikahan Adam dan si Melati guys. Tapi si Adam kayaknya nggak naksir Sri, dia lebih suka kepada Melati guys. Dia pun menolak dan berkata bahwa dia sudah menganggap Sri seperti adiknya sendiri. Abang tahu Sri sayang ke abang. Pengaruh si dukun semakin lama semakin kuat. Pada suatu malam, adiknya si Adam terbangun dan dia melihat si Melati sedang menari. Melati? Tada! Si adik Adam pun kaget karena di belakangnya ada suaminya. Dan ia menceritakan apa yang dia lihat, tapi gak ada yang percaya guys. Keesokan paginya, si adik Adam menceritakan hal semalam kepada suaminya lagi. Tapi dia gak percaya guys. Dan suaminya bilang mungkin dia cuma mimpi. Ketika melihat Melati, si adiknya Adam masih merasa takut guys. Karena masih teringat peristiwa tadi malam. Akhirnya guys, si Adam melamar Melati karena dia sudah gak kuat semakin mencintai Melati dan Melati pun menerima lamaran si Adam. Sri semakin cemburu ketika melihat Adam dan Melati berbelanja untuk mempersiapkan pernikahannya. Dia semakin marah dan hendak pergi ke dukun lagi. Akhirnya Adam dan Melati pun menikah guys. Dan bisa ditebak dong, si Sri semakin marah dan dia pun kecewa melihat Adam. Akhirnya Adam membawa Melati pindah ke rumahnya sendiri guys. Dan gak tinggal bersama orang tuanya lagi. Sebelum Adam pergi, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua yang ternyata itu adalah pamannya guys. Dan pamannya pun baru tahu kalau si Adam sudah menikah dengan Melati. Namun anehnya si Melati tampaknya seperti ketakutan guys ketika melihat paman si Adam itu. Apa kalau kamu kawinkan si Adam tu? Oh, alah Saleh. Sebenarnya aku nih nak mengelakkan daripada fitnah orang-orang kampung. Si Sri pun datang dan marah-marah ke tempat si dukun guys. Dia bilang bahwa apa yang diramalkan oleh dukun itu tidak mujarab. Si dukun pun kali ini menyerahkan seperti boneka kecil dari kayu kepada si Sri. Dia mengatakan bahwa kali ini pasti akan berhasil. Paman Adam pun datang lagi ke rumah ibu Adam. Dia ingin menjelaskan kepada ibu Adam bahwa ada hal yang aneh terhadap Melati. Seperti dia sedang diguna-guna atau sakit atau apalah. Adam dan Melati pun tampak seperti bahagia guys. Pengaruh si dukun ini belum terlihat. Tiba-tiba paman Adam datang mengunjungi Adam guys. Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Adam. Si paman menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh terhadap Melati. Seperti sakit atau entah apalah yang jelas terlalu aneh. Tapi si Adam tidak percaya guys. Dia tetap saja bilang kepada pamannya bahwa Melati sedang sakit karena habis kecelakaan. Si Melati tetap saja takut kepada paman Adam dan tampaknya tidak suka. Ketika Adam sedang bekerja guys, seperti biasa si Sri mengunjungi Adam untuk menggodanya. Bahkan dia membawakan Adam makanan dari rumah. Salam. Sri ada bawa makanan untuk abang ni. Pergi baliklah Sri. Tolong tengoklah apa nak kahwin. Apakah Adam tergoda? Tentu saja tidak. Adam menolak tawaran si Sri. Dia bilang istrinya telah menyiapkan makanan untuknya. Kalau aku makan makanan ke bawah ni, masakan bini aku siapa nak makan? Hah? Si Sri tentu saja sangat sedih dan kecewa guys. Apalagi si Adam malah pergi meninggalkannya.
Malam harinya, Adam terbangun dari tidurnya guys. Dia melihat sang istri sedang membawa sesuatu dan ketika melihat berubah seperti ini. Tada, ternyata cuma mimpi guys. Dan Melati pun meyakinkan Adam bahwa semuanya baik-baik saja dan cuma mimpi. Kemudian mereka tidur kembali. Si Melati dan Adam berkunjung ke rumah orang tua si Adam, tapi adik si Adam masih tetap takut kepadanya. Dan juga ibu si Adam terlihat gelisah atas kata-kata yang diucapkan oleh paman si Adam. Kenapa tak makan sekali tadi? Macam kan dia. Si Adam pun berusaha meyakinkan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja dan apa yang dikatakan oleh pamannya tidak benar. Akhirnya Adam pun pulang ke rumah. Ketika si Adam dan Melati pulang ke rumah, ternyata si Sri sudah menunggu di depan rumah dan bersembunyi juga mengendap-endap. Dan hal aneh pun terjadi. Ketika si Adam turun dari mobil dan membuka pintu, dia mencari istrinya. Sayang? Padahal tadi si Melati bersama Adam waktu pulang dan masih duduk di dalam mobil guys. Tapi Adam tidak bisa menemukan di mana istrinya. Melati! Tada, ternyata si Melati ada di dalam rumah guys. Dengan posisi yang sudah siap untuk tidur. Aneh kan? Lalu Adam pun mandi guys. Tapi ketika ia kembali ke kamar, dia tidak bisa menemukan istrinya lagi. Adam pun mencari keluar rumah guys, karena pintu rumah sudah terbuka. Adam pun mencari keluar rumah, tepatnya di pohon yang ada ayunannya guys, karena dia mendengar suara ayunan bergerak. Dan dia pun memanggil-manggil nama Melati. Tapi ini yang terjadi guys. Melati? Tada, sontak Adam pun kaget guys. Tapi ketika ia berbalik badan, dia melihat sosok istrinya yang seperti biasa. Lati apa bang? Lati baru keluar dari bilik air. Melati pun menjelaskan bahwa ia sudah dari tadi di kamar mandi guys ketika Adam mencarinya. Malam berikutnya di rumah Adam dan Melati datanglah ibu Adam dan adik Adam juga adik ipar Adam untuk makan bersama guys. Tiba-tiba si Sri pun nongol membawa makanan. Ya seperti nggak tahu malu ya guys. Ramai rupanya. Dah habis makan dah pun? Eloklah. Mak, Sri ada bawa sikit kuih ni buat cucu. Kemudian si Melati menerima pemberian dari si Sri dan meletakkan barang itu menuju ke dapur. Tapi ini yang terjadi guys. Sayang? Sayang? Bangun. Sayang? Mereka semua pun panik kecuali si Sri. Dan mereka menaruh Melati di dalam kamar guys, yang seperti kesurupan. Ibu si Adam pun bilang, jangan-jangan Sri menaruh sesuatu di dalam makanan. Karena tiba-tiba si Melati seperti orang kesurupan setelah menerima makanan dari si Sri. Keluarga si Adam pun sudah pulang guys. Dan pada malam harinya ketika Adam sedang tidur, ini yang terjadi. Si Melati pun berjalan keluar menuju pohon. Tapi si Adam mengikutinya dari belakang guys. Tada, seketika Adam takjub melihat istrinya melayang di atas pohon guys. Dan lagi-lagi ketika ia menoleh ke belakang, tada, si Melati ada di belakangnya. Dan bilang bahwa ia tadi sedang di kamar mandi. Namun Adam tidak percaya begitu saja, ada yang aneh. Sudah 2 kali ia mengalami hal seperti ini. Keesokan harinya ibu Adam menghubungi paman Adam. Dia mengatakan bahwa si Sri sepertinya sudah mengerjain Melati atau mengguna-guna.
Dan paman Adam pun bilang bahwa ia akan datang ke rumah Adam atau Adam datang ke tempatnya. Adam tidak mau menemui pamannya ataupun tidak percaya apa yang dibilang oleh ibu dan pamannya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Saat itu dia melihat Melati sedang menangis sedih dan bilang dia sangat mencintai Adam. Namun tada, ketika Adam berbalik ke belakang ternyata Melati keluar menuju pintu. Seperti bisa kamuflase kemana-mana. Adam pun heran, lalu siapa yang berbicara dengannya tadi? Sejak Demencak ni perangai abang lain sangat. Kenapa bang? Lalu tampak dalam kegelapan si Sri mengendap-endap sambil membawa sesuatu. Lalu Adam pun menerima telepon dari pamannya. Dia bilang kenapa Adam tidak mau datang ke rumahnya, karena dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Adam. Akhirnya pamannya pun memberitahu bahwa Melati sebenarnya bukan manusia, tapi Adam tidak percaya begitu saja. Telefon. Boleh. Saja. Adam tidak mau menjelaskan kepada Melati apa isi dalam telepon itu. Sementara itu tampak si Sri masih mengendap-endap di bawah rumah si Adam. Ternyata dia menggali lubang dan menaruh sesuatu itu di dalam lubang di bawah rumah si Adam. Namun apa yang dilakukan oleh si Sri kepergok oleh keluarga si Adam, juga paman si Adam. Berhati Sri buat keluarga mak macam ni. Korang semua sama! Sementara itu di dalam kamar, si Adam coba meraba tengkuk si Melati karena dia teringat oleh pamannya yang bilang bahwa ada sesuatu di tengkuk belakang si Melati. Sayangnya hal itu gagal karena Adam mendengar suara ribut-ribut di luar. Adam. Dan Sri. Namun si pamannya pun bilang, bukan cuma Sri, tapi istrimu Melati, di mana dia? Adam semakin marah dan bilang tidak percaya bahwa istrinya bukanlah manusia. Ketika Melati menghampirinya, si Adam bertanya, sebenarnya apa kamu ini? Betul-betul. Belum sempat Melati menjelaskan kepada Adam, sang pamannya pun berteriak dari luar. Dia berkata bahwa Melati adalah Pontianak. Dulu ayah Adam pernah melawan si Melati ini di hutan, dan ayahnya berhasil menancapkan paku di tengkuk si Melati, dan kemudian wujud Melati pun berubah menjadi manusia. Namun, sang ayah Adam meninggal karena dia tertusuk sendiri dengan belatinya. Seperti perpisahan yang sangat sedih, Adam dan Melati pun saling berpelukan. Dan tada, Adam pun mencabut paku yang ada di tengkuk si Melati. Melati pun mengucapkan perpisahan kepada Adam. Dia bilang bahwa ia betul-betul mencintai Adam. Adam pun sangat sedih dengan perpisahan itu. Perlahan-lahan wujud Melati pun berubah menjadi Pontianak. Adam sangat sedih dengan perpisahan itu. Dia terus memandangi istrinya yang sudah berubah menjadi Pontianak. Tada! Inilah wujud asli si Melati, istri si Adam. Bukan milik engkau lagi. Semuanya berpunca daripada abang aku. Paman Adam menceritakan bahwa dulu Melati adalah seorang manusia yang meninggal karena melahirkan. Namun suaminya sangat mencintai Melati, maka ia ingin Melati hidup kembali. Maka dia menyuruh ayah si Adam untuk mengejar si Melati. Namun sayangnya ayah si Adam tertancap sendiri dengan belatinya, guys. Pada akhirnya si Melati pun melayang pergi meninggalkan Adam dan keluarganya. Adam tampak sangat sedih dan terpukul.
Tada! Namun seketika Adam pun bangun guys. Ternyata itu cuma mimpi. Ia pun kebingungan antara real atau enggak. Dia pun mengecek kepala atau tengkuk si melati. Apakah ada paku atau apa seperti yang ada di mimpinya. Ternyata tada! Nggak ada apa-apa guys. So inilah ending atau plot twist dari film ini. So guys, itu tadi BF atau bedah film Paku Pontianak dari Malaysia. Jika kamu suka video ini, please like, subscribe, and comment. Dan ini adalah No Face Project. Di balik wajah yang tak terlihat, selalu ada cerita yang ingin disampaikan. Thanks for watching, stay spooky, and see you later.